So now we heard that the Sunni and the Shia, both of them, they agree that Muhammad was killed. The Bakri sect, which means the Sunni, they believe that the one who killed is a Jewish woman. The Shia sect, they believe that the one who killed Muhammad is Aisha and Hafsa. Now for sure, it doesn't matter really for us who killed him. At the end of the day, both of them, they agree that Muhammad was killed by poison. Who killed him? That will not change really too much for me. And this is the challenge will be for the Muslims. As long Muhammad was killed by poison, and both of you Shia and Sunni agree, as we heard, how come your God Allah did not allow Jesus to be killed, but he allowed Muhammad to be killed? The Ustaz of the Sunni, they are from the Sunni sect, which means Bakri sect. So they believe in this, that Muhammad was killed by poison. And who killed him is a Jewish woman. Christian Prince menggunakan diksi bahwa Nabi Muhammad SAW dibunuh. Ia menggunakan dari pendapat orang Syiah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh Ummul Mu'minin, dan dari Sunni ia juga menyebutkan bahwa Nabi SAW dibunuh oleh seorang wanita Yahudi yang melumuri makanan dengan racun. Padahal setidaknya bisa kita tambahkan satu aja, bahwa ketika kita sebut bahwa Nabi SAW dibunuh oleh wanita Yahudi, sebagaimana disebutkan oleh Christian Prince, bahwa jarak antara Nabi SAW diberi makanan atau diberi daging kambing yang telah dilumuri racun, itu jaraknya ada 4 tahun. Di mana perang Khaybar itu terjadi di sekitar tahun 7 Hijriah. Sementara beliau wafat itu ada di tahun 11 Hijriah. Di antara tahun itu, bahwa Nabi SAW masih banyak melakukan kegiatan dakwah dan pembebasan, termasuk pembebasan terbesar dalam umat Islam, yaitu pembebasan dan penaklukan Makkah. Ada juga perang Hunain, ada juga perang Tabuk, dan termasuk ibadah haji wada. Jadi terlalu berlebihan kalau disebutkan bahwa Nabi SAW itu dibunuh oleh wanita Yahudi akibat racun, karena ada rentang jauh waktu, yaitu sekitar 4 tahun. Dan beliau menderita sakit itu di penghujung hayat itu sekitar 14 hari. Dan 11 harinya beliau masih memimpin sholat berjamaah bagi para sahabat. Jadi sekali lagi, diksi yang diambil oleh Christian Prince yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh wanita Yahudi, ini pernyataan yang berlebihan. The same sect believe that Allah, He took Isa up to heaven in chapter 3, verse number 55. If you ask them why, they will say because Allah will not allow Isa to be killed by the Jews. So the challenge is, why Allah He allow Muhammad to be killed by the Jews by poison,
and he will not let Isa to be killed by the Jews. Very simple challenge. None of you is able to answer it. Di sini Christian Prince meletakkan dua perbandingan bahwa kenapa Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh wanita Yahudi dengan racun. Yang kedua, kenapa Nabi Isa tidak diizinkan Allah dibunuh oleh orang Yahudi dan diangkat ke langit. Yang pertama, bahwa Nabi SAW disebutkan dibunuh. Tadi udah kita sebutkan bahwa tidak benar itu pernyataan berlebihan, diksi yang memojokkan yang dilakukan oleh Christian Prince yang menyebutkan bahwa Nabi SAW dibunuh oleh wanita Yahudi karena racun. Karena ada rentang waktu 4 tahun. Dan di dalam 4 tahun itu banyak kejadian, banyak peperangan, banyak dakwah, termasuk pembebasan terbesar dalam umat Islam, yaitu pembebasan kota Makkah. Itu dilakukan di dalam waktu tahun itu. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW merasakan apa yang pernah beliau makan ketika setelah perang Khaybar, ia dihadiahi oleh paha kambing yang dilumuri racun oleh wanita Yahudi. Ini sama seperti ketika kita sakit. Mungkin ada pernah sakit kita yang dahulu pernah terasa. Itu ketika suatu saat yang sakit, kita merasakan juga apa yang pernah kita lakukan itu. Mungkin kita pernah terkilir, di suatu saat kita pernah merasa kambuh lagi, gitulah istilahnya. Ini model seperti ini. Dan ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan bahwa beliau masih merasakan daripada racun tersebut. Apa hikmahnya? Hikmah dari kenapa Nabi SAW masih merasakan racun saat makan daging kambing yang dilumuri racun wanita Yahudi ketika perang Khaybar, ketika menjelang wafatnya. Hikmahnya adalah bahwa Nabi SAW termasuk syuhada, termasuk syahid. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah makhluk yang mulia, manusia yang tertinggi ketika di hari akhirat, manusia yang mulia ketika di surga. Beliau mendapatkan tempat yang terbaik di surga yang terbaik. Bahwa dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, hal ini sudah kita bahas, bahwa ada 4 jalan menuju surga yang paling tinggi. Ada 4. Yang pertama nabi-nabi, yang kedua para syidikin, yang kedua para syuhada, dan keempat orang-orang soleh. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para syidikin, para orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi jelas ketika Nabi SAW meninggalnya merasakan racun yang pernah beliau makan, artinya beliau juga akan termasuk orang yang mati syahid. 4 jalan tadi, para nabi, para syidikin, para syuhada, dan orang soleh. Para nabi jelas Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Syidikin itu gelar Nabi SAW. Beliau adalah orang yang syidik. Orang soleh jelas siapa manusia yang paling soleh. Beliau termasuk orang soleh. Para syuhada
dengan beliau merasakan racun ketika meninggalnya, maka beliau juga akan termasuk syahid. Berarti empat jalan menuju puncak surga, beliau ikut menjalaninya, beliau ikut merasakannya. Artinya beliau termasuk 4 jalur ini dan beliau sah sebagai penghuni surga tertinggi, manusia terbaik di muka bumi. Ini hikmahnya. Dan ini juga sejalan dengan perkataan beliau, sabda beliau ketika di detik-detik terakhir. Kalau kita mau lihat, membaca syurah daripada Nabi SAW, bahwa ketika di detik-detik terakhir Nabi SAW beliau bersiwak. Di salah satu syirah Nabawiyah yang disebutkan oleh Syekh Syafiqur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa seusai bersiwak beliau mengangkat tangan atau jari-jari, mengarahkan pandangan ke arah langit, ramah, dan kedua bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah masih sempat mendengar sabda beliau pada saat-saat itu. Bersama orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ini kalimat terakhir Nabi SAW. Bahkan beliau sebutkan ini sampai 3 kali. Beliau ulang sampai 3 kali. Ini hikmahnya. Ini ucapan terakhir dari Nabi SAW 3 kali beliau ulangi. Ini hikmahnya daripada Nabi SAW meninggal masih merasakan racun yang pernah beliau makan dari hadiah yang diberikan, yang disusupi oleh racun. Ini hikmahnya. Beliau kejadian ini menegaskan bahwa beliau adalah makhluk manusia terhormat, manusia tertinggi ketika di surga. Lalu yang kedua, kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh orang Yahudi? Beliau diangkat ke langit, beliau diangkat ke surga, karena memang takdir daripada kehidupan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali di akhir zaman. Beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Beliaulah yang akan menjadi hakim yang adil. Beliau akan membunuh babi. Beliau yang akan mempersatukan umat. Beliau juga adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau bersama Imam Mahdi. Sehingga tidak ada orang yang tidak beriman kepadanya ketika di akhir zaman. Jadi semua pengikut beliau, orang-orang Nasrani akan masuk Islam. Dan tidak ada agama lain selain Islam di akhir zaman di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang disebutkan Christian Prince tadi. Ini hikmahnya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi ketika penyaliban, tapi diserupakan oleh orang yang mirip dengan beliau. Oke, mungkin ini dulu. Lanjut Christian Prince. Because simply Islam is nothing but a fraud. Look at this. Those Muhammadan, they believe that Muhammad is the best of mankind. Muhammad is the highest prophet. Muhammad is the most beloved by Allah. Muhammad is the most important person in the world, and even Allah, He created His chair for the sake of Muhammad, the heaven, the earth for the sake of Muhammad. Everything was created for the sake of Muhammad. So why Allah did not save Muhammad the same as He did with Jesus? Sudah jelas bahwa
Christian Prince menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menyerang bahwa Nabi SAW wafat masih merasakan racun, padahal itu berkaitan. Keduanya berkaitan, bahwa kemuliaan Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah karena beliau meninggal dalam keadaan syahid sebagai syuhada, sebagai menyempurnakan 4 jalan menuju puncak surga, yaitu sebagai nabi, sebagai orang sidik, sebagai syuhada, dan sebagai orang-orang soleh, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa. Any Muslim can tell us? Jadi jelas bahwa jawabannya ya Christian Prince sendiri yang menjawabnya. Maksud dia mau menyerang bahwa Nabi SAW terhina karena mati terbunuh karena racun. Padahal dengan merasakan racun itu justru mengangkat derajat Nabi SAW sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya ketika di surga. Maksud mau menyerang, maksud mau merendahkan Nabi SAW justru memperlihatkan itu kesempurnaan Nabi SAW sebagai manusia. Oke, lanjut Christian Prince. The answer is very simple. Muhammad is a liar. Especially if we knew that in the Quran Muhammad he said that if he fabricated Quran, Allah will seize him from his right hand and he will cut his artery. Who said that? The Quran. Reported by who? By Muhammad. What Allah will do to Muhammad if he fabricate Quran? Allah will cut his artery. Chapter 69, verse number 46. It says here, and if the messenger were to invent any saying in our name, we should certainly seize him by his right hand, and we should certainly then cut off his artery of his heart. If we go to the hadith, we will find that this is exactly what happened to Muhammad. He said, and I read, the Prophet, this is Aisha speaking, the wife of Muhammad, saying, the Prophet said, not her, in his element of which he died, which this means Muhammad is dying now, he used to say, not once, not twice, used to say that me many times. Christian Prince mau menyambungkan ayat di surat Al-Haqqah ayat ke-46 dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW masih merasakan racun di ketika meninggalnya. Christian Prince nggak jujur. Biasa dia menjelaskan di bahasa Arabnya. Ini kok modal terjemahan total. Coba gunakan bahasa Arabnya. Apa yang disebutkan di Al-Quran di Al-Haqqah, lalu sebutkan perkataan yang di hadis. Di Al-Haqqah disebutkan bahwa dimulai dari ayat 44-nya, dan sekiranya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Di 46-nya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pembuluh jantungnya di surat Al-Haqqah itu menggunakan kata watin. Beda dengan di hadis. Di hadis menyebutkan itu dengan abkhari. Gak nyambung. Jadi terlalu jauh untuk menyambung-nyambungkan hal ini. Di samping tidak nyambung dengan katanya, dan di ayat ke-44-nya disebutkan itu sekiranya, seandainya beliau mengada-ngadakan sebagian perkataan. Ini adalah maklumat Allah. Jadi tidak pas ya.
Jadi sungguh sayang biasanya dia menggunakan perkataan Arabnya, menerjemahkan salah terjemah ini, tapi hanya untuk memenuhi syahwatnya, nafsunya untuk menghina Nabi SAW. Ya ambil terjemahan, ya sambung-sambungkan, tapi dia tidak melihat kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam hadis dan dalam Al-Quran, bahwa keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Oke, Christian Prince, lanjut. Oh Aisha, I feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. Khaybar is the tribe of the Jews where Muhammad he killed all of them. Christian Prince menggunakan diksi bahwa Nabi SAW membantai orang Yahudi di Khaybar. Padahal ini adalah pembebasan, peperangan, di mana Khaybar itu merupakan kandang konspirasi, pengkhianatan, pangkalan militer, sumber permusuhan, pemicu perperangan. Jadi gak heran jika hal ini menjadikan Khaybar sasaran pertama yang harus dilumpuhkan. Karena di sini sumber pengkhianatan. Mereka berkonspirasi dengan orang-orang munafik Madinah. Bahkan mereka juga berusaha untuk mengalahkan orang Muslim dengan meminta orang-orang kaum Ghafatan untuk membantu mereka. Dan itu sebelum sampai ke Khaybar, orang-orang Ghafatan udah mundur sendiri. Dan bahkan sebelum melakukan penyerangan, Nabi SAW juga meminta kepada orang-orang Khaybar untuk menyerah. Dan jumlah pasukan Nabi SAW itu disebutkan 1.400 orang. Sementara orang-orang Khaybar itu ada di 8 benteng. 5 benteng besar dan 3 ada benteng terakhir. Yaitu ada 2 di Khaybar itu ada 2 kelompok benteng. Ada yang kelompok 1 itu 5 benteng, yang 2 kelompok lagi yaitu ada 3 benteng. Sedangkan di benteng Naim itu sendiri disebutkan setidaknya ada 1.000 orang Yahudi yang siap dengan peralatan perangnya di dalam, siap tempur. Bahkan bukan gak sebentar untuk menaklukkan benteng-benteng daripada Yahudi ini. Bahkan ketika terakhir, ketika penaklukan benteng yang bagian kedua, masih diterima lagi. Walaupun awal tadi disampaikan untuk menyerah, mereka nggak menyerah. Dan ketika sudah mau jatuh, orang-orang Yahudi di Khaybar itu mohon untuk jalan damai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran perundingan itu agar orang-orang Yahudi bermaksud memang agar tidak ada yang dibunuh, anak-anak tidak ditawan, dan mereka siap untuk meninggalkan Khaybar dan menyerahkan seluruh harta kekayaan yang ada di Khaybar kepada pasukan Muslim. Dan ada yang terbunuh juga karena memang melanggar perjanjian. Sudah perjanjian bahwa tidak ada harta yang dibawa, tapi ternyata 2 anak daripada Abil Hukai justru melanggar perjanjian. Mereka menyembunyikan harta sehingga mereka terbunuh. Ini. Dan jumlah korban juga 12 berbanding 37. Jadi tidak benar jika disebutkan bahwa ada pembantaian di Khaybar. Oh ya, untuk korban itu di pihak Yahudi ada 73 orang,
Sedangkan di pasukan muslim itu ada 16. Memang ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan 18 orang. Ada yang menyebutkan 19 orang. Ada juga yang menyebutkan 23 orang. Namun yang di pihak Yahudi itu disebutkan ada 73 orang yang menjadi korban. Jadi jelas bahwa nggak ada pembantaian di Khaybar, dan peperangan itu juga terjadi karena pengkhianatan daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Mungkin jelas ya kalau diksi daripada Christian Prince yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membantai semuanya, itu tidak benar. Oke, lanjut Christian Prince. And at this time I feel as if my aorta being cut off from the poison. So Muhammad here is admitting, and we heard the Muslim sheikh saying clearly that Shia and Sunni, both of us, we agree that Muhammad was killed. The Muslim Sunni, which is the Indonesian and Saudi and most of people in Qatar, like Egypt, etc., the majority of Muslims, they are Sunni, they agree that Muhammad was killed by a rat poison. And Muhammad died slowly by the rat poison. Shia believe that the one who killed Muhammad is Aisha and Hafsa. That will not change too much. Even though when Muhammad, he asked the women, the Jewish women, why you did that? She said, well, I want to see if you are a prophet, Allah will save you. If you are a false prophet, we will get rid of you. And as you see, this is what happened exactly. Jelas semua diksi daripada Christian Prince bahwa Nabi SAW dibunuh itu juga terbantahkan. Diksi menyebutkan bahwa Nabi SAW dipotong urat jantungnya, itu juga tidak terbukti. Jadi jelas bahwa Christian Prince hanya menyerang tanpa bukti, tanpa fakta, menyambungkan ayat dengan hadis yang tidak nyambung. Jadi terbantahkan semuanya. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Christian Prince. But all of this will lead us to one very simple question. If Muhammad was a prophet and he is higher than Isa, why Allah did not save him the same he saved Isa as Muslims claim? Sepertinya ini udah dijawab tadi ya, bahwa kejadian Nabi SAW merasakan racun ketika menjelang wafatnya, ini malah memuliakan Nabi SAW, malah meningkatkan derajat Nabi SAW. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam tidak membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lainnya. Namun untuk kejadian pada Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau akan turun kembali, akan menyempurnakan risalahnya. Beliau akan mengajak seluruh manusia untuk beriman kepada Allah, beriman sebagai Islam. Dan beliau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut Christian Prince. If you ask any Muslim about this verse, chapter 3, verse number 55, they will say that Isa did not die, Allah, he raised him to himself. And by the way, the translation is false, because the translation says, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ, I'm going to cause your death, مُتَوَفِّيكَ. The Muslim, they say مُتَوَفِّيكَ mean he will make him go sleep. If you go right now in the internet and you type the word tawaffa, you will see that tawaffa mean die. As simple as that. Christian Prince pakai bahasa Arabnya di sini dia. Tadi enggak. Sekarang dipakainya. Ketika dianggapnya berbeda terjemahannya dengan yang dia pikirkan, disebutkannya.
Ya nggak apa-apalah, namanya orang usaha ya, Christian Prince. Ya nggak ada masalah terjemahannya. Itu namanya perbedaan terjemahan dalam Islam ya, itu memperkaya makna. Mau terjemahan yang sama dengan Christian Prince juga gak ada masalah, karena memang Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan beliau akan kembali lagi di akhir zaman. Beliau akan menyempurnakan risalahnya, membunuh babi, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapus pajak, dan semua orang akan makmur pada akhir zaman. Tidak ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada orang yang tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sampai menjelang kematiannya. Oke, Christian Prince, lanjut. But anyway, we will go with the scam and the fraud of the Muslim Sunni or the Shia. It doesn't matter. Both of them, they are a fraud of one coin. It's called the fraud of Muhammad. As long you are the one who insists that Isa did not die in the cross, Allah took him up to heaven, then why Allah did not take Muhammad to heaven the same he did to Isa, and why he did not save him from the hand of the Jews? I want to hear your answer as the one who claimed to be Ustad. None of you is an Ustad, and none of you knows what he's talking about, and none of you have an answer, and we will wait for the answer for the coming 20 years, and none of you will give us anything. Rasanya nggak perlu nunggu 20 tahun. Di rewind aja ke depan. Udah ada jawabannya kan, Christian Prince. Silahkan diulang. Udah ada jawabannya semua. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak diangkat? Ya, oke, Christian Prince. Di rewind aja lah, masa diulang-ulang lagi. Oke, lanjut Christian Prince. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Because simply you are there only to speak about breastfeeding for adult. Is it halal to eat ice cream made by a Christian? Is it okay to drink Pepsi Cola? All the silly questions in the world, you are ready to answer it. The second we give you a question which is very serious, you disappear. Assalamu alaikum, brother. I am a Muslim and I live in England. And in England, the people drink Pepsi Cola. Is it halal to drink Pepsi Cola? Then you will see all the ustaz are ready to answer and they will fight over answering. But when we ask them such a serious question, nobody is there. So we will be waiting for those Abdul. Ustaz potato, ustaz tomato, all the ustaz in the Muslim shish kebab business. Because those people, they are not ustaz, they are doing business. They make a lot of money from the back of those poor Muslims. Which one of them you think he will be brave to make a video and refute a Christian Prince? Christian Prince udah mulai ngalor ngidul kesana kemari, nggak fokus lagi dengan bahasannya. Oke, saya rasa udah cukup. Mungkin kita sudahi aja. Mudah-mudahan ini bisa menjawab daripada apa yang kita sebut penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince. Karena dia menafsirkan sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan prasangkanya aja. Ini yang kita sebut daripada tafsir paranoid hantu. Jadi jauh dia dari kebenarannya. Ya, tafsir paranoid hantu. Ya. Dia lihat pohon melambai pikirnya hantu. Dia lihat pelepah pisang melambai pikirnya hantu. Ada suara aneh pikirnya hantu ngikuti dia. Ada suara melangkah-langkah aneh disebut pikirnya hantu. Jadi jauh dia dari kebenaran. Oke, mungkin itu aja. Mungkin lain waktu bisa kita bahas lagi apa kesesatan, penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince karena menafsirkan ayat Al-Quran, hadis sesuai dengan prasangka dan nafsunya belaka. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat dan berkah selalu.